Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya guru di SD Negeri nomor 99, Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di sekolah kami di SD Negeri nomor 99 Kota Utara telah menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri yang menekankan kepada merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu apa yang harus dilakukan agar sukses dalam mengajar? Apakah pemberian reward atau pemberian lencana prestasi? Untuk itu, kali ini saya ingin berbagi praktik baik pengalaman pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana dalam merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya dan profil belajar peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Kegiatan ini dapat diterapkan pada hampir seluruh mata pelajaran Pancasila. Dalam mencapai keberhasilan pembelajaran tematik ini, saya mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal Gorontalo, yaitu Mohuyula Tudelomu Pulanga, yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kegiatan bergotong royong melalui peran seorang pemimpin. Saya merancang model pembelajaran ini agar dapat menarik peserta didik dengan pembelajaran tematik, khususnya pada tujuan pembelajaran mengidentifikasi, menjelaskan, dan membuat buklet wirausaha. Model pembelajaran ini saya kemas dalam bentuk kegiatan belajar kelompok sesuai minat dan profil belajar peserta didik, di mana peserta didik yang lebih cepat dan mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran ini yang akan berperan sebagai tutor sebaya, atau jika diubah dalam bahasa Gorontalo itu pulangga. Kemudian saling bekerja sama atau mohuyula. Nah, untuk menyelesaikan produk yang menjadi tugas dari tujuan pembelajaran ini. Melalui kegiatan gotong royong, melalui tokoh pemimpin tutor sebaya ini, saya berharap agar peserta didik dapat lebih mencintai dan menanamkan Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelas saya awali dengan salam, mengecek kehadiran, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik yang bersedia memimpin doa. Kemudian sebelum masuk pada penyajian tujuan pembelajaran, saya memotivasi peserta didik untuk dapat menceritakan pengalamannya di pagi hari sebelum berangkat menuju ke sekolah sebagai bentuk kegiatan literasi. Setelah itu saya menghubungkan cerita tersebut pada materi yang telah diberikan sebelumnya dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan dan juga visual melalui PowerPoint yang saya sajikan. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi melalui teks bacaan dan juga video tutorial dalam membuat buklet sebagai bahan promosi kegiatan wirausaha. Selanjutnya, saya menyemangati peserta didik dengan yel-yel agar siap dalam menerima materi. Selanjutnya, saya mendekati peserta didik untuk membuat kesepakatan terkait kegiatan yang mereka inginkan, yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, serta membuat buklet kegiatan wirausaha dengan bahasa yang baik dan menarik. Selanjutnya, proses pembelajaran dibagi dalam bentuk kelompok sesuai minat dan profil belajar peserta didik yang saya tuangkan dalam bentuk lembar kerja, asesmen, dan rubrik penilaian yang berdiferensiasi. Pada kegiatan ini, peserta didik bebas memilih media belajar yang digunakan untuk membuat produk. Ada peserta didik yang membuat buklet dengan menggambar bagi peserta didik yang mampu menggambar. Dan ada yang memilih menggunakan aplikasi Canva bagi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan dalam menggambar. Jadi mereka bisa menggunakan media gawai melalui aplikasi Canva untuk bisa mendesain buklet ini, membuat peserta didik lebih kreatif dalam menemukan ide-ide brilian mereka dalam mempromosikan produk wirausaha yang mereka rancang melalui sebuah buklet. Mulai dari desain gambar, kalimat promosi yang menarik yang mencerminkan ciri-ciri dari buklet itu sendiri yang terdiri dari sampul, daftar isi menu, daftar isi produk fashion, dan gambar produk beserta harganya. Pada momen ini peserta didik
bekerja sama bergotong royong untuk membuat hasil desain buklet yang paling terbaik menurut mereka. Dari hasil desain buklet makanan tradisional Gorontalo, saya menemukan jenis makanan seperti nasi goreng sagela, ilabulo, lalampa, tili aya, diniyohu, sate tuna, kala-kala yang dikemas secara menarik baik dari segi gambar, warna, dan juga susunan kata-kata pada buklet. Kemudian ada yang menarik lagi pada kegiatan desain ini, yaitu pembuatan produk Karawo. Saya mendapati ada satu kelompok yang membuat produk menggunakan aplikasi Canva, berhasil menuangkan ide kreatifnya dalam membuat logo untuk baju seragam Kerawang sekolah yang berupa gambar 2 pohon aren dan cengkeh. 2 jenis tanaman ini banyak tumbuh di Provinsi Gorontalo yang memiliki filosofi pejuang prestasi yang gigih. Kemudian di situ ada tertulis Huyulalo SDN nomor 99 Kota Utara yang memiliki arti bahwa jika SDN nomor 99 ingin mencapai suatu prestasi, dibutuhkan perjuangan yang gigih serta kerjasama dalam mencapai prestasi tersebut. Filosofi gambar ini mereka dapatkan melalui proses pencarian motif-motif Karawo pada Google. Peserta didik tersebut menyampaikan harapannya agar logo yang dirancang tersebut dapat digunakan di SD nomor 99 Kota Utara. Kepada peserta didik dengan kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan produknya, diberikan kesempatan untuk melakukan penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Kemudian, setelah seluruh kelompok menyelesaikan tugasnya, selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja sama mereka, hasil kerja kelompok mereka di depan kelas, yang kemudian diakhiri dengan asesmen sumatif. Setelah pembelajaran berakhir, saya melakukan refleksi pembelajaran. Diketahui ada 3 peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan akan memperoleh pendampingan secara personal. Pada proses pembelajaran, dan setelah selesai sesuai tahapan pengembangan model Mohuyulato di Lomo Pulangga serta perbaikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tujuan belajar, sehingga hasil keterlaksanaan pembentukan karakter Pancasila yaitu bergotong royong meningkat. Pada aktivitas keterlaksanaan mencapai rata-rata 82,2, sedangkan untuk peserta didik mencapai 81. Dengan demikian, pengembangan model pembelajaran Mohuyulato di Lomo Pulangga berdampak positif bagi pembelajaran tematik peserta didik kelas 6. Pengembangan model pembelajaran Mohuyulato di Lomo Pulangga kegotong royongan melalui kepemimpinan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran ini menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dalam menemukan dirinya. Hal ini tentunya mendukung keberhasilan peserta didik belajar serta membantu menciptakan situasi dan suasana belajar yang lebih interaktif dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Uswatun Hasanah karena Ibu sudah menyelesaikan proses pembelajaran yang bervariasi dilihat dari metode dan tekniknya, sehingga sekarang ini sudah pada tahap diseminasi. Alhamdulillah menurut saya kegiatan ini sangat-sangat bagus. Sekiranya kami bisa terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan ini di proses pembelajaran di kelas nanti masing-masing. Terima kasih. Sangat senang hari ini karena telah membuat buklet melalui aplikasi Canva. Dan saya juga senang karena hari ini bisa membagikan ilmu kepada teman sekelas saya. Saya juga berharap logo yang telah saya buat bisa digunakan di sekolah kami dan seluruh sekolah yang ada di kota Gorontalo. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses menganalisis peserta didik dan merespon apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Guru tentunya harus selalu belajar dan mengasah kemampuannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dan apa yang menjadi solusi ketika ada masalah dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak memperoleh pengalaman yang bermakna tentunya dan pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Salam bahagia, tetap semangat, salam menanjak,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.